Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nata'awana 'alal birri wat taqwa wa la nata'awana 'alal ithmi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, kataba as-sa'adata liman 'amila syara'i'al Islam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع القرآن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Hadirin sekalian jemaah Jumat rahimahumullah, ayat yang akan dibacakan terdapat dalam surah At-Taubah ayat 36. Dalam bahasa kita artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang keempat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Hadirin sekalian jemaah Jumat rahimahumullah, kita hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang Allah ciptakan. Penciptaan ruang dan waktu itu bersamaan ketika Allah ciptakan bumi sebagai ruang bagi kita. Bumi mengelilingi matahari dalam rentang waktu 1 tahun yang begitu baik, begitu baik, melahirkan waktu kepada kita sampai 12 bulan. Dalam ruang dan waktu itulah kita hidup, kita beribadah kepada Allah, kita berbuat baik, kita bekerja, dan juga mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tempat-tempat yang Allah muliakan terkait dengan ibadah kita kepada Allah. Ada Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, ada Al-Aqsa, dan juga masjid-masjid di seluruh dunia. Beda nilainya tempat-tempat tersebut dengan kita beribadah di tempat yang lain. Begitu juga waktu yang Allah ciptakan, ada waktu-waktu yang Allah istimewakan untuk kita sebagai hamba-Nya. Dan ayat tadi Allah telah tetapkan ada 4 bulan haram, bulan terhormat, bulan
bulan itu la tadlimu fihinna anfusakum, jangan pernah terjadi kezaliman terhadap dirimu, apalagi membuat aniaya kepada orang lain. Allah telah melarang perbuatan aniaya itu. Hari ini, hari terakhir kita menuju bulan Rajab. Besok tanggal 1 bulan Rajab merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan haram. Artinya kita besok telah berada dalam rentang waktu 1 bulan ke depan yang kita seharusnya dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah, menjauhi setiap kezaliman baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Fala tadlimu fihinna anfusakum, di bulan-bulan itu jangan pernah terjadi kezaliman untuk dirimu. Pengertian di situ apalagi untuk orang lain, tetapi kita sebaliknya meningkatkan iman, amal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau memberikan motivasi kepada kita, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Bersungguh-sungguhlah wahai umat menuju Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampunan, beristighfarlah dari dosa-dosa kamu. Wajtanibul ma'asi, jauhilah setiap maksiat fi syahril haram, pada bulan haram yang telah Allah tentukan. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimahullah, memang tidak ada amalan khusus di bulan haram ini, di bulan Rajab yang akan kita masuki besok hari. Tetapi terkait dengan perintah Allah yang begitu indah menjaga kita sebagai hamba-Nya, maka hati mengingatkan kita semua segera kita bertobat kepada Allah bila mungkin selama ini terlanjur ada dosa di dalam kehidupan kita. Mari kita berbanyak istighfar sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita terampuni. Apalagi selama ini kita melihat saudara-saudara kita yang kembali kepada Allah. Kemarin masih ngomong ngopi segar bugar, tetapi hari ini beritanya telah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Semoga istighfar kita, kesungguhan kita, terutama di bulan haram ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai dengan perintah Allah, pastikan di bulan haram itu kita tidak pernah berbuat zalim, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Mulailah kita berpuasa hari Senin, hari Kamis, puasa sunnah yang Rasulullah anjurkan. Dalam hadis Rasulullah telah membiasakan puasa di bulan Rajab. Rasulullah hampir penuh berpuasa di bulan Syaban, dan kedepannya bulan Ramadan merupakan bulan yang wajib kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi sudah bisa kita memulai melaksanakan puasa-puasa sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mengajak kita semua tingkatkan ibadah, tingkatkan kualitas ibadah kita. Terkait dengan salat fardu, kalau selama ini belum rutin berjamaah, tingkatkan dengan cara kita salat fardu secara berjamaah di masjid. Tambahkan salat sunat rawatib sebelum salat fardu, sebelum zuhur, setelah zuhur, dan seterusnya. Bangunlah di malam hari walaupun hanya 2 rakaat untuk salat tahajud. Kalau tidak sanggup salat witir di ujung malam, mari kita salat witir setelah salat sunat 2 rakaat setelah salat isya kita. Begitu bentuk ibadah-ibadah yang kita biasakan sesuai dengan perintah Allah dalam At-Taubah tadi, mengacu pada bulan Rajab sebagai bulan haram yang akan kita
gunakan potensi harta kita untuk beribadah kepada Allah. Mari kita di antara kita ada yang berwakaf. Hari ini pemerintah sudah memberikan jalan buat kita untuk kita terus bersemangat melaksanakan ibadah yang sangat istimewa kita ini berupa wakaf. Mari kita sisihkan harta kita untuk berwakaf, dan bertugasnya kalau kita boleh faham di Kementerian Agama, mereka bisa menjawab bagaimana motivasi, bagaimana tata cara, apa yang harus kita persiapkan bila kita punya uang 1 juta untuk kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kita telah menunaikan kewajiban harta kita berupa zakat yang Allah wajibkan kepada kita, dan setiap hari semoga kita menjadi sosok yang membantu sesama. Setiap hari kita bersedekah, membantu yang lain, membantu yang du'afa, menyantuni yatim dan sebagainya. Mumpung di waktu yang Allah istimewakan di bulan Rajab yang akan kita jalan. Hari sudah jemaah Jumat rahimahullah, di bulan Rajab ini, di bulan haram ini, dengan keluarga kita, mari juga kita menjadi terbaik. Ajak anak istri kita untuk tingkatkan ibadah kepada Allah, bimbing mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kepala keluarga yang bertanggung jawab, yang mampu mengantarkan keluarga kita menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pergaulan, perbaiki sikap kita, perbaiki akhlak kita, dan pastikan setiap hari punya jasa kita yang dianggap bermanfaat oleh saudara kita di sekeliling kita. Kita menjadi sosok yang memberi manfaat kepada yang lain. Bila ini mampu kita lakukan, insya Allah di bulan yang Allah muliakan ini akan kita raih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan kita kepada Allah akan terasa, dan Allah meridai kehidupan kita. Dan seandainya kembali kepada yang Maha Kuasa, kita yakin kita akan kembali di husnil khatimah. Kita akan kembali dengan akhir hayat kita yang lebih baik. Kita sambut mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang kita ikhtiarkan dalam kehidupan ini. Kita berbagi, kita semua dalam kehidupan, dalam ruang dan waktu ini akan berakhir. Tetapi sebagai umat Muhammad, orang yang beriman, maka kita berusaha akhir hayat kita mengakhiri dalam hidup, dalam ruang dan waktu ini dengan husnul khatimah. Maka Rasulullah mengajarkan doa yang mungkin setiap hari setelah salat kita bacakan, ya Allah, akhirilah hidup saya, hidup keluarga saya, hidup kami di husnul khatimah. Janganlah engkau akhiri kalian kami di su'il khatimah. Itu doa yang Rasulullah ajarkan. Semoga kita dapat amalkan dengan baik di dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimahullah, mengakhiri perpasungan kita pada hari ini. Khatib dan sidang jemaah sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan bulan Rajab ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu menjaga diri, kita mampu membantu sesama menjadi sosok yang terbaik. Tidak pernah terjadi kezaliman di masa yang Allah sudah perintahkan kita untuk menjaga kezaliman. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, melindungi dari penyakit yang tidak uji sampai saat ini belum ada solusi yang ampuh untuk menanganinya. Allah lindungi kita, Allah jaga kita, dan seandainya kembali kepadanya, kita berharap kembali di husnul khatimah. Hadirin sedang jemaah rahimahumullah, demikian khutbah singkat kita pada pagi ini. Semoga termotivasi kita semua. Nanti dulu Bapak baca kembali, buka kembali surah At-Taubah ayat 36 yang memerintahkan kita memuliakan bulan haram ini.